Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Penyusunan Rencana Bisnis Agri C. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wulan Ramadhani dengan NIM 2210-2022-9001. Saya Nela dengan NIM 1015. Saya Jihan Oktaviani dengan NIM 2028. Nah, di sini materi pertama akan dipresentasikan oleh Naya. Kepada Naya dipersilakan. Materi pertama itu perencanaan bisnis, di mana perencanaan bisnis itu adalah segala hal yang dibuat untuk menjalankan sebuah bisnis depannya, untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta mempersiapkan segala kemungkinan risiko yang ada. Yang pertama itu ada jasa perawatan lahan, di mana jasa perawatan lahan ini jasa yang diberikan kepada masyarakat berupa perawatan lahan, berupa bahan serta pemeliharaan tanaman yang diusahakan. Ide ini berasal dari melihat dari kondisi pasar. Lalu keuntungan yang didapat keuntungan yang didapat dari jasa perawatan lahan ini tentunya lahan menjadi bersih dan juga rapi, serta hasil jumlah panen yang meningkat. Untuk target pasarnya ada 3. Yang pertama ada perkebunan skala besar, yaitu untuk perusahaan yang mengusahakan kelapa sawit, karet, dan teh. Lalu yang kedua ada perkebunan skala menengah. Lalu yang ketiga ada perkebunan dengan rakyat atau petani kecil. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naya. Materi selanjutnya yaitu jasa penyediaan transportasi logistik yang akan saya jelaskan. Jasa penyedia transportasi logistik itu adalah layanan jasa transportasi dan logistik untuk mendistribusikan sebuah produk ke industri lain. Nah, ide usaha ini bersumber dari kebutuhan distribusi hasil pertanian, infrastruktur yang terbatas, dan digitalisasi yang meningkat. Peluang usaha ini yaitu transportasi hasil panen ke pabrik atau ke pasar, jasa angkut bahan baku, dan layanan logistik aplikasi dan ekspor menggunakan tongkang. Target pasarnya yaitu perusahaan-perusahaan industri pertanian, khususnya kelapa sawit untuk PKS, produk turunan CPO, dan lain sebagainya. Di sini kami menyediakan 3 armada, truk, tangki, fuso, dan tongkang. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada klinik pertanian adalah layanan konsultasi dan pendampingan bagi petani, pekebun, dan pelaku usaha untuk pertanian untuk meningkatkan produktivitas, seperti mengatasi permasalahan budidaya serta mengadopsi teknologi pertanian yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Klinik ini dapat berbentuk fisik maupun digital atau online. Ide ini didapatkan karena adanya kebutuhan akan layanan konsultasi dari petani yang mengalami kendala dalam pengolahan hama, penyakit tanaman, penggunaan pupuk yang tepat, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan teknologi pertanian modern. Next. Nah, selain itu, perkembangan digital juga memungkinkan klinik pertanian untuk terintegrasi dengan aplikasi pertanian, sehingga petani dapat memperoleh informasi dan pendampingan secara daring maupun luring. Dengan adanya klinik pertanian, diharapkan produktivitas pertanian meningkat, efisiensi usaha tani lebih baik, dan kesejahteraan petani semakin terjamin. Dikembalikan. Selanjutnya untuk target pasarnya itu untuk para petani yang ingin meningkatkan produktivitasnya. Tidak hanya itu, ada juga mahasiswa, peneliti, penyuluhan petani itu akan menjadi bagian dari target pasar. Nah, di sini ada analisis alternatif dari ketiga alternatif yang kami sediakan menggunakan skala Likert. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tugas kedua. Dari hasil skala Likert tadi, kami mendapatkan skala yang tinggi itu adalah transportasi dan logistik dengan nama usaha PT Agrimove Logistik. Ini adalah logo usaha kami. Nah, Agrimove Logistik itu bergerak di jasa transportasi dan logistik yang fokusnya itu industri agribisnis, khususnya kelapa sawit, mulai dari CPO, minyak nabati, dan hasil pertanian lainnya. Selanjutnya, Agrimove Logistik itu menawarkan jasa transportasi dan logistik
terutama pengangkutan CPO. Layanan ini memastikan efisiensi dan ketepatan waktu dan keamanan dalam distribusi. Nah, dalam distribusinya, PT Agrimove Logistik itu menggunakan manajemen rute berbasis teknologi armada, menggunakan GPS yang bisa diakses lewat handphone. Nah, untuk target pasar, itu tadi produknya adalah jasa pengangkutan. Untuk strategi harga itu berbasis efisiensi operasional dengan model harga kompetitif. Jasa distribusi melalui rute yang dioptimalkan dengan teknologi supaya lebih cepat dan tepat waktu, dan pemasarannya dengan digital, kemitraan bisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Kepada Naya dipersilahkan. Baik, untuk berikutnya itu ada lokasi usaha, di mana lokasi ini berpusat sebaiknya di lokasi yang strategis karena kami berupa kelapa sawit, maka dengan lokasi yang banyak kelapa sawitnya itu di daerah Riau. Lanjut, untuk pesaingnya itu kita hanya perlu mengidentifikasi perusahaan-perusahaan logistik lainnya yang berorientasi pada kelapa sawit juga. Lalu untuk keunggulan kompetitif itu ada yang pertama, ada armada truknya yang modern dan terawat, di mana dengan sistem pelacakan yang pengiriman yang akurat, lalu dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya, untuk personalia, untuk masa sekarang, masa depan, dan masa yang akan datang, tentunya karyawan dibutuhkan untuk di dalam menjalankan usaha jasa ini. Untuk mengidentifikasi asuransi karyawan lainnya tentu diberikan karena itu untuk merupakan bonus bagi karyawan tersebut. Selanjutnya, lanjut. Kalau PT Agrimove Logistik ini sebelumnya membutuhkan tenaga penuh apabila untuk pengemudi dan staf lainnya, sedangkan untuk administrasi atau konsultasinya akan tenaga paruh waktu. Mungkin saya kembalikan. Terima kasih kepada Naya. Selanjutnya terkait manajemen dari perusahaan kami akan dijelaskan oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Nah, sejarahnya itu pemilik usaha ini merupakan mahasiswa dari jurusan agribisnis yang terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Wulan, Naila, dan Jihan. Ketiga mahasiswa ini memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan usaha yang dijalankan. Dengan studi di bidang agribisnis, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem pertanian, manajemen usaha tani, dan strategi bisnis yang efektif dalam industri pertanian dan logistik. Next. Selanjutnya tuh dalam menjalankan bisnis jasa perawat transportasi logistik, masing-masing memiliki pemilik usaha memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama itu ada manajer operasional, bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan pengolahan armada logistik. Yang kedua ada manajer keuangan, mengelola keuangan, investasi, dan anggaran operasional untuk memastikan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada manajer pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran, menjalin kerjasama dengan klien, dan meningkatkan daya saing bisnis melalui inovasi layanan. Next. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jihan. Selanjutnya ini ada perhitungan biaya tetap dan biaya variabel dari perusahaan kami. Dengan total 100 juta untuk biaya variabel dan 19,500 untuk biaya tetap. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.